Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali, anakku yang berbahagia. Pada pembelajaran kali ini kita akan melanjutkan video yang sebelumnya tentang pembahasan soal review persiapan penilaian akhir semester Ganjil 2020. Ya, kita ulang kembali dari soal nomor 14. Pak Fauzi, Pak Rohadi, dan Pak Sasmita adalah petani-petani yang sukses. Luas sawah Pak Fauzi 4,2 hektar. Luas sawah Pak Rohadi 3/4 hektar lebih luas dibanding luas sawah Pak Fauzi. Sedangkan luas Pak Sasmita 0,3 hektar lebih kecil dibanding luas sawah Pak Rohadi. Berapa hektar luas sawah Pak Sasmita? Baik, kita rinci dulu. Sawah Pak Fauzi 4,2 hektar. Kemudian sawah Pak Rohadi 3/4 hektar lebih luas dibanding luas sawah Pak Fauzi. Jadi 3/4 ditambah 4,2. 3/4 kita ubah menjadi bilangan desimal 0,75 ditambah 4,2 sama dengan 4,95 hektar. Jadi luas sawah Pak Rohadi adalah 4,95 hektar. Kemudian berapakah luas sawah Pak Sasmita? Ingat, di sini luas sawah Pak Sasmita 0,3 hektar lebih kecil. Berarti kalau lebih kecil dikurangi daripada luas sawah Pak Rohadi. Jadi 4,95 dikurang 0,3 hektar. Sama dengan 4,65 hektar. Jadi luas sawah Pak Sasmita adalah 4,65 hektar. Berikut soal nomor 15. Hasil dari 3,3 dikali 1/11 dibagi 5 adalah, ya, kita lihat di sini 3,3 kita ubah menjadi pecahan biasa. 33/10 dikali 1/11 dibagi 5. Ya, di sini ada perkalian dan pembagian. Ya, 33/10 dikali 1/11 dikali 1/5. Kok terjadi perubahan ya? Ingat, di sini pembagian pada bilangan pecahan bisa berubah menjadi perkalian. Kemudian ya, bilangan yang selanjutnya itu diubah atau dibalik. Pembilang jadi penyebut, penyebut jadi pembilang. 5 itu kalau dalam pecahannya adalah 5/1. Dibalik menjadi 1/5. Jadi dengan demikian 33/10 kali 1/11 dikali 1/5. Ya, kita coret 33. Demikian pula 11, kita bagi masing-masing dengan 11. 33 bagi 11, hasilnya 3, 11 bagi 11 hasilnya 1. Lalu kita kalikan. 3 kali 1 kali 1, 3, 10 kali 1 kali 5, 50. Jadi 3/50. Baik, seandainya ingin dijadikan bilangan desimal, ya penyebutnya tinggal kita jadikan per 100 dengan dikalikan 2. 50 kali 2, 100. 3 kali 2 jadi 6. Jadi 0,06. Ya, jadi di sini boleh dijadikan pecahan biasa, boleh dijadikan pecahan desimal. 3/50 atau 0,06. Berikut nomor 16. Luas kota Surabaya 350,5 km persegi. Idealnya, wilayah Surabaya memiliki ruang terbuka hijau seluas 2/5 bagian dari luas wilayahnya tersebut. Luas ruang hijau terbuka yang ideal untuk kota Surabaya adalah titik-titik kilometer persegi. Nah, di sini
adalah kita akan menentukan 2/5 bagian dari 350,5. Berarti operasi hitungnya adalah perkalian 2/5 dikali 350,5 km persegi. Ya, kita ubah menjadi pecahan desimal 2/5 jadi 0,4. Kalian sudah pelajari bagaimana cara untuk mengubahnya. 5 kali 2 sama dengan 10, 2 kali 2 sama dengan 4, jadi 4/10. Bilangan desimalnya adalah 0,4 kali 350,5 km persegi. Hasilnya adalah 140,2 km persegi. Bagaimana perkalian dengan bilangan desimal? Kalian sudah pelajari. Anggap aja 0 dan komanya ini nggak ada. Jadi 4 kali 3.505. Hasilnya nanti berapa? Kemudian kamu lihat di belakang koma satu angka, belakang koma satu angka, berarti di belakang koma dua angka. Ini sebetulnya ada 0 di belakangnya di sini. Ingat, 0 pada bilangan pecahan desimal paling belakang, 0 paling belakang, pada pecahan desimal, itu boleh tidak dituliskan. Ya. Oke, jadi hasil akhirnya adalah 140,2 km persegi. Jadi itu luas ruang hijau terbuka yang ideal untuk kota Surabaya. Berikut nomor 17. Seorang pedagang memiliki 9,3/4 liter minyak goreng yang akan dikemas ke dalam kantong-kantong plastik. Jika setiap kantong plastik berisi 0,75 liter, maka banyak plastik yang dibutuhkan adalah, ini ada bilangan pecahan campuran, ada bilangan pecahan desimal. Dan di sini operasi hitungnya adalah berupa pembagian. 9,3/4 bagi 0,75. Baik, penjelasannya adalah, nah di sini kita jadikan pecahan biasa seluruhnya. 9,3/4 dijadikan pecahan biasa, 4 kali 9, 36, tambah 3 jadi 39. 39/4. Dibagi, ini 0,75, jadikan pecahan biasa adalah 75/100, 9,2 angka. Dan ini ada pembagian. Ingat, pembagian dengan dalam bilangan pecahan itu bisa diubah menjadi perkalian. Bagi ubah jadi kali, 75/100 bisa dibalik menjadi 100/75. Ya, 39 dicoret, demikian pula dengan 75. 39 dan 70 dicoret, dibagi masing-masing dengan 3. 39 bagi 3, 13, 75 dibagi 3, 25. Ya, 4 dan 100 juga bisa dicoret. 4 bagi 4 itu 1, 100 bagi 4 adalah 25. Nah, kita lihat di sini. Ya. Jadi 13/1 dikali 25/25. 25 bagi 25 sama dengan 1. Jadi 13/1 kali 1 sama dengan hasilnya 13. Jadi yang dibutuhkan oleh pedagang tersebut adalah 13 kantong. Oke, berikut nomor 18. Oh ya, soalnya Bapak bacakan dulu. Ibu memiliki 93/4 kg terigu. Terigu tersebut akan digunakan untuk membuat 4 loyang kue. Setiap loyang kue membutuhkan terigu sama banyak. Setelah selesai membuat kue, ternyata terigu yang tersisa sebanyak 1,25 kg. Berapa banyak terigu yang digunakan untuk membuat setiap loyangnya? Baik, ini terigu awalnya adalah 93/4. Kemudian tersisa 1,25. Berarti di sini ada pengurangan 93/4 dikurang 1,25. Karena terigu itu digunakan
sama banyak untuk 4 loyang kue, maka ada pembagian. Dibagi 4. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini kita jadikan pecahan desimal. Ya, jadi di sini kan ada pecahan campuran, pecahan desimal, dan bilangan bulat. Maka ini kita jadikan desimal. 93/4. Bilangan desimalnya adalah 9,75 dikurang 1,25 dalam kurung. Kemudian dibagi 4. Ya, hasilnya adalah 9,75 dikurang 1,25 sama dengan 8,5 dibagi 4. Hasilnya, nah ini biar lebih mudah, kita jadikan pecahan biasa 8,5 jadi 85/10 dikali, nah ini pembagian berubah menjadi kali. 4 itu sebetulnya 4/1, lalu dibalik jadi 1/4. Ya, kalau dibagi hasilnya adalah, ya kita kalikan 85/40. 85/40. Ya, disederhanakan jadi 25/40. Ya, 85 bagi 4 hasilnya 2, sisanya 5. Jadi 25/40. Disederhanakan menjadi 21/8. 5 bagi 5, 1. 40 bagi 5, 8. Jadi 21/8. Ya, bila dijadikan pecahan desimal, ya menjadi 2,125. Ya, 8 ini bisa jadi 1000 dengan dikalikan 125. Ya, karena dikalikan 125, 8, maka 1 juga dikalikan 125. Jadilah 2,125. Nah, berikut, nomor 19. Seorang pedagang membeli 200 butir telur. Telur-telur tersebut akan dikemas dalam beberapa kotak. Setiap kotak berisi 1 lusin telur. Jika ternyata terdapat 8 butir telur busuk, berapa banyak kotak yang dibutuhkan pedagang? Baik, awalnya adalah 20 butir telur, kemudian karena ada yang busuk, ya tentunya tidak dikemas, dibuang. Nah, terjadilah pengurangan di sini. Operasi hitungnya pengurangan 200 dikurang 8. Nah, ini kenapa dibagi 12? Karena 1 lusin itu isinya adalah 12. Jadi, operasi hitungnya tutup kurung, buka kurung, 200 dikurang 8, tutup kurung, bagi 12. 200 dikurang 8, hasilnya 192. Dibagi 12, sama dengan 16. Jadi, seluruh kotak yang dibutuhkan adalah 16 kotak. Ya, maaf, ini lusinnya kita ganti dengan kotak ya. Jadi 16 kotak. Oke, soal yang berikut. Ya, ada gambar lingkaran dengan diameter 28 cm. Jadi ingat diameter ya, ini yang merupakan garis tengah ya, yang melewati titik tengah, diameter 28 cm. Yang ditanyakan adalah keliling bidang di atas adalah, ya ingat untuk mencari keliling dari lingkaran V kali Pi kali D. Ya, kebetulan diameternya adalah kelipatan 7, maka dikali 22/7. 22/7 dikali 28 cm. Hasilnya adalah 88 cm. Ya, ini kalau kita coret 7 dan 28, 7 kita coret, 7 bagi 7 1, 28 bagi 7 4, 4 kali 22, 88 cm. Oke, berikut. Seekor kambing ditambat dengan tali yang panjangnya 2,8 meter. Luas rumput paling banyak yang dapat dimakan kambing tersebut adalah berapa meter persegi? Nah, ini adalah penyelesaian luas lingkaran. Tali yang ditambat
atau tali untuk menambat kambing itu kita ibaratkan sebagai panjang jari-jari. Jadi jari-jarinya adalah 2,8 meter. Ya, jadi karena 2,8 ini adalah kelipatan 7, maka pi-nya adalah 22/7. Ingat mencari luas dari lingkaran, pi kali jari-jari kali jari-jari. Ya, atau pi kali R pangkat 2. Baik, selanjutnya ya 7 bagi 7, 2,8 bagi 7. 7 bagi 7 1, 2,8 bagi 7 0,4. Nah, kita kalikan. Ya, hasilnya adalah 24,64 meter persegi. 22 kali 0,4 kali 2,8 hasilnya adalah 24,64 meter persegi. Ya, berikut nomor 25. Perhatikan gambar lingkaran di samping. Ditanyakan adalah panjang busur PQ. Panjang busur PQ berapa sentimeter? Di sini besar sudut pusatnya adalah 120 derajat. Ya, bagaimana cara penyelesaiannya atau menentukan besar panjang busur? Ya, kita ingat kembali besar sudut pusat di per 360, ya, besar sudut keseluruhan dari lingkaran dikali pi atau 22/7 bila jari-jarinya merupakan kelipatan 7, kemudian dikali 2. Karena perlu diketahui untuk mencari panjang busur itu adalah perbandingan besar sudut pusat dengan sudut lingkaran dikali keliling lingkaran. Oke, 120/360. Ya, 120 ini adalah sudut pusat, 360 adalah besar sudut lingkaran keseluruhan. Oke, 120 dengan 360 itu bisa dicoret, hasilnya adalah 1/3. Oke, 14 dan 7 bisa dicoret, 14 bagi 7 hasilnya adalah 2. Ya, jadi tinggal kita kalikan 22 kali 2 kali 2, hasilnya adalah 88, 3, jadi 88/3. Kalau dijadikan bilangan desimal adalah 29,3 cm. Jadi panjang besar panjang busur PQ adalah 29,3 cm. Nomor 26, perhatikan gambar di samping, luas daerah yang diarsir adalah, di sini ada persegi ABCD. Persegi ABCD, panjang sisinya 28. Dan 28 ini juga merupakan panjang dari diameter lingkaran. Ya, diameter lingkaran yang ada di dalam persegi. Ya, jadi antara panjang sisi persegi dengan panjang diameter itu sama, yaitu 28 cm. Ya, bagaimana cara penyelesaiannya? Ya, luas persegi dikurang luas lingkaran. Luas persegi 28 cm kali 28 cm. Kemudian luas lingkaran, karena diketahuinya diameter, maka 1/4 dikali 22/7 kali 28 cm kali 28 cm. Ini digunakan 1/4 dikarenakan yang diketahui adalah diameter. Oke, ya.
28 dikali 28, 784. Ya, untuk lingkaran, ya, 4 dan 7 kita coret. 4 kalau kali di 7 sama dengan 28 ya. Nah, dengan demikian 28 kalau dicoret, ya 28 bagi masing-masing 4 kali 7-nya itu dicoret jadi 28 kan ya. Nah, 28 jadi dibagi 28 hasilnya adalah 1. Ya, berarti luas lingkarannya adalah 616 cm persegi. Nah, karena di sini ada pengurangan, maka tinggal kita kurangi 784 dikurang 616 sama dengan 168 cm persegi. Daerah yang diarsir luasnya adalah 168 cm persegi. Dan berikut, luas daerah yang diarsir adalah, nah yang diarsir ini merupakan juring ya, dengan besar sudut pusatnya 60 derajat. Ya, ini 60 derajat besar sudutnya, besar sudut pusatnya. Oke, gimana cara penyelesaiannya? 60 per 360, ingat 60 ini adalah 60 derajat besar sudut pusat. 360 ini adalah besar sudut lingkaran keseluruhan. Ya, dikali 22/7 kali 28 kali 28. Ya, jadi untuk mengetahui luas dari juring itu, ya tinggal kita melihat atau kita bandingkan perbandingan sudut pusat dengan sudut keseluruhan, kemudian dikali luas lingkaran. Ya, untuk mencari luas lingkaran, pi kali R pangkat 2. Jangan sampai tertukar ya dengan keliling lingkaran. Oke, sekarang kita coret 60, 360, 1/6. Oke, 6 dan 22 itu masing-masing bisa dibagi dengan 2. 6 bagi 2, 3, 22 bagi 2, 11. Oke, 7 dan 28 itu kita bisa coret, masing-masing dibagi dengan 7, 7 bagi 7, 1, 28 bagi 7, 4. Ya, kita kalikan 1 kali 11 kali 4 kali 28. Ya, sama dengan 1323. Ya, ulangi. 1323 per 3. Kalau dibagi hasilnya adalah 410,7 cm persegi. Ya, diulangi hasilnya adalah 410 cm persegi. 410,7 cm persegi. Berikut nomor 28. Nomor 28, Dharma berlari mengelilingi lapangan yang berbentuk lingkaran dengan diameter 56 meter. Berapa meter jarak yang ditempuh Dharma bila ia mengelilingi taman sebanyak 10 putaran atau 10 kali putaran? Baik, di sini adalah kita akan menentukan keliling. Ya. Kelilingnya adalah 22/7 dikali 56.
Maaf, 56 meter ya. Ini bukan sentimeter. Salah. 56 meter. Dikali 10, kenapa dikali 10? Karena kan 10 kali. Oke. Ya, 7 dengan 56 bisa dicoret. Ya, 8. Kemudian kita kalikan. Ya, jadi 1760 meter. Maaf ya, ada kesalahan. Sentimeternya diganti dengan meter. Berikut. Ya, ayah mengecat sebuah bidang lingkaran pada lapangan basket. Lingkaran tersebut berdiameter 3,6 meter. Jika setiap 3 meter persegi menghabiskan satu kaleng cat kecil, berapa kaleng cat kecil yang harus dibeli oleh ayah? Ya, baik. Di sini adalah kita menghitung luas lingkaran. Karena diketahuinya diameter, maka dikalikan dengan 1/4. 1/4 dikali 3,14. Kenapa kok pakai 3,14 ya? Karena di sini bukan kelipatan 7. Kali 3,6 meter, kali 3,6 meter. Kemudian dibagi 3. Kenapa dibagi 3? Karena setiap 3 meter persegi itu satu kaleng cat kecil. Ya, kita coret. Ya, 4 dengan 3,6 bisa dibagi. 4 bagi 4, 1, 3,6 bagi 4, 0,9. Ya, hasilnya adalah kalau dikalikan 10,1736 meter persegi. Nah, kemudian dibagi 3, hasilnya adalah 3,39 kaleng. Nah, kalau pengen membeli di toko bangunan, nggak mungkin kan kita membelinya 3,39 kaleng, ya pasti lebih dari 3 kaleng. Berapa yang mendekati 4 kaleng. Jadi yang dibutuhkan atau yang dicat, yang dibeli oleh ayah itu sebanyak 4 kaleng. Berikut yang terakhir, sebidang taman berbentuk lingkaran, mempunyai diameter 28 meter. Di taman tersebut terdapat kolam ikan yang berbentuk persegi, yang panjang sisinya adalah 5 meter. Seluruh permukaan taman, tentunya di luar kolam, akan ditanami rumput, yang biayanya setiap meter perseginya adalah Rp35.000. Tentukan seluruh biaya yang dibutuhkan untuk menanam rumput tersebut. Ya, di sini luas taman yang berupa lingkaran dikurangi luas kolam yang berupa persegi. Ya, taman yang berupa lingkaran, ya 1/4 dikali 20/27 kali 28 kali 28 meter. Kemudian dikurang dalam kurung 5 meter kali 5 meter, ini adalah persegi. Ya, dicoret 4 dan 7, 4 kali 7 itu kan 28 ya. Kalau dicoret, nah 28-nya juga dicoret. Ya. Nah, menjadi 4. Kalau dikalikan semuanya jadi 616 meter persegi. Dikurang 25 meter persegi. Hasilnya adalah 591 meter persegi. Ya, jadi luas rumput yang harus atau dibutuhkan adalah 591 meter persegi. Nah, kalau biaya per meternya ada 35.000, berapakah yang dibutuhkan seluruhnya? Ya, tinggal kita kalikan 591 meter persegi dikali Rp35.000. Hasilnya adalah Rp20.685.000. Nah, anak-anakku sekalian, demikianlah pembahasan soal-soal dalam rangka mempersiapkan penilaian akhir semester ganjil.
Seandainya ada kesalahan dalam pembahasan ini, nanti bisa kalian komentari atau tuliskan dalam kolom komentar, ataupun ada hal yang kurang jelas, bisa kalian tanyakan langsung kepada Bapak, ataupun dengan menuliskan pada kolom komentar. Atas perhatian kalian, Bapak ucapkan terima kasih. Jangan lupa belajar dengan sungguh-sungguh dan selalu berdoa. Semoga sukses dan Allah selalu memberkahi. Amin ya robbal alamin. Terima kasih banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.